Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, surga dan neraka apakah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah neraka yang menyala-nyala, tempat penyiksaan manusia yang durhaka adalah ciptaan Allah? Apakah surga juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam bab Aqidah At-Thahawi menyebutkan bahwa surga dan neraka keduanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah makhluk Allah. Keadaannya tidak rusak selamanya, tidak juga akan binasa atau musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk lain. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penghuni bagi neraka dan surga. Siapa yang dikehendaki oleh Allah masuk dalam surga, berarti itu sungguh anugerah yang tiada terkira. Dan siapa yang dikehendaki Allah masuk ke dalam neraka, berarti suatu keadilan Allah baginya. Setiap perbuatan manusia mengarah pada dua tempat itu sesuai dengan nilainya. Maka terjadilah neraka dan surga bersama penghuninya masing-masing. Semua perbuatan baik atau buruk itu adalah atas nama hambanya. Atas penjelasan semacam ini, Muhammad bin Abil Izzi Al-Hanafi berkomentar, surga dan neraka keduanya adalah ciptaan Allah. Kapankah waktu penciptaannya? Menjawab pertanyaan ini, para ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa surga dan neraka diciptakan Allah dan sekarang ini telah ada. Pendapat ahlu sunnah tersebut disangkat oleh aliran Mu'tazilah. Mereka memiliki pendapat tersendiri, yakni bahwa Allah menciptakan surga dan neraka adalah pada saat hari kiamat nanti. Pendapat mereka didasarkan pada suatu kias. Mereka beranggapan apabila surga dan neraka telah diciptakan sejak mula, maka dua tempat itu akan menjadi aus dan rusak, sebab akan sia-sia menunggu para penghuninya pada hari kiamat kelak. Dengan demikian, pemikiran Mu'tazilah, mereka mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatannya sendiri dengan makhluk. Mereka memaksakan suatu sangkaan bahwa seharusnya Allah berbuat begini dan tidak boleh berbuat begitu dengan tanpa acuan sama sekali. Berkata orang-orang Mu'tazilah, apabila Allah menciptakan surga sebelum saatnya dihuni, maka itu sangat sia-sia, sebab saat memberi balasan pun belum datang pula. Itu hanyalah bermain-main belaka. Dengan pernyataan tersebut, kaum Mu'tazilah menolak suatu penjelasan yang acuannya telah jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, mereka menerapkan pendapatnya yang batil tersebut pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Mu'tazilah yang lebih mengandalkan kemampuan akal yang terbatas tersebut senantiasa suka merubah semua nas yang asli dan menganggap sesat kepada setiap orang yang berbeda pendapat dengan pendapat yang dicanangkannya. Muhammad bin Muhammad dalam menghadapi pertengahan ini menjawab dengan suatu dalil Al-Quran dan hadis mengenai surga, antara lain dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi,
yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surat An-Najm ayat 13-16. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada sungai tempat tinggal. Begitu juga dalam surat Al-Hadid ayat 21. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sedang mengenai neraka disebutkan dalam surat-surat sebagai berikut. Surat Al-Imran ayat 131. واتقوا النار التي أعدت للكافرين, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Begitupun juga dalam surat An-Naba ayat 21 dan 22. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam padanya ada tempat penghuni lagi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang surga antara lain. Keterangan lain terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim yang menuturkan berdasarkan cerita dari Anas radhiyallahu anhu dalam kisah Isra. Pada akhir hadis disebutkan, kemudian saya berangkat bersama Jibril dan sampai pada suatu tempat yang disebut Sidratul Muntaha. Tempat itu diliputi berbagai warna yang saya tidak mengerti. Lalu saya masuk ke dalam surga. Ternyata di situ terdapat tempat yang tinggi terbuat dari mutiara dan debunya terbuat dari kristal. Dalam kitab yang sama, Sahih Bukhari Muslim, berdasarkan informasi dari Abdullah bin Umar, diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian bila meninggal dunia, maka disadarkan kepadanya pada waktu pagi dan sore. Apabila ia ahli surga, maka ia termasuk ahli surga, dan apabila ia ahli neraka, maka ia termasuk ahli neraka, dan dikatakan, ini adalah tempat bagimu. Dalam hadis riwayat Barra bin Azib disebutkan, ada suara yang memanggil-manggil dari langit, hambaku ini benar, ambilkanlah kasur dari surga, buka pintu surga untuknya. Lalu hamba itu mencium bau wangi surga. Sahih Muslim, sampai Allah membangunkanmu pada hari kiamat. Mengambil sumber dari Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa pada saat terjadinya gerhana matahari, Rasulullah SAW bersabda, aku telah melihat di tempatku ini semua yang telah dijanjikan, sehingga aku melihat diriku sendiri memetik buah di surga. Kala kalian melihat saya maju ke depan, dan aku pun melihat api neraka saling menerpa satu sama lain,
kala kalian menyaksikan aku mundur. Bukhari dengan mengambil penuturan Abdullah bin Abbas menuliskan hadis serupa di atas. Dengan bahasa versinya, ia mengisahkan, pada zaman Rasulullah terjadi gerhana matahari. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, kami melihat Anda mengambil sesuatu dari tempat yang Anda pijak. Apa gerangan yang terjadi? Nabi menjawab, aku melihat diriku sendiri dan aku tengah memetik buah di sana. Andai kata bisa kubawa ke sini ke aku, pasti buah itu cukup kalian makan selama dunia ini masih ada. Lalu saya pun menyaksikan neraka. Saya tidak pernah menyaksikan situasi seburuk ini. Aku saksikan penghuninya kebanyakan para wanita. Orang-orang bertanya kepada Nabi, mengapa bisa terjadi? Nabi menjawab, sebab kebanyakan mereka itu kufur. Para sahabat bertanya lagi, apakah kufur kepada Allah? Nabi menjawab, tidak. Mereka kufur mengenai kebaikan keluarganya. Adik saya telah berbuat baik kepada seorang dari mereka selama 1 tahun penuh. Lalu suatu ketika melihat kebaikanmu, ia akan bilang, sungguh saya tidak pernah melihat dia berbuat baik seperti engkau. Dalam kisah yang sama, yang mengambil sumber dari An-Nasai, diceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, saya bersumpah kepada yang menguasai diriku, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian pasti akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa kiranya yang telah Anda saksikan ya Rasul? Rasul menjawab, aku telah melihat surga dan neraka. Demikian pun dalam Alkitab Al-Muwatta dan As-Sunan yang mengacu pada penuturan Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah menggambarkan, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu bagaikan burung yang bertengger di atas pohon surga sampai nanti Allah mengembalikannya pada dasarnya di hari kiamat. Banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan adanya surga dan neraka sebagai salah satu kenyataan. Seperti diutarakan bahwa Rasulullah menerangkan ketika Allah menciptakan surga dan neraka, dia memerintahkan kepada Jibril malaikatnya datang ke surga untuk melihat-lihat semua yang terdapat di dalamnya. Hai Jibril, datanglah engkau ke surga dan lihatlah semua yang telah aku persiapkan bagi ahli surga nanti. Jibril pun masuk ke dalam wilayah surga, melihat setiap yang terjadi sampai ke sudut-sudutnya. Setelah sudah, ia pun menghadap kepada Allah seraya berkata, demi kebesaran-Mu ya Allah, bila demikian keadaan surga, saya yakin tak ada seorang pun yang tidak ingin masuk ke dalamnya. Sebab surga yang dari luar amat elok akan memotivasi manusia untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan demi mendapatkan nikmatnya. Kemudian memerintahkan kepada surga agar berubah sehingga nampak dari luar tidak menarik sama sekali, bahkan membuat seorang benci. Surga tersebut tiba-tiba dikepung oleh segala sesuatu yang serba tidak menyenangkan. Allah pun memerintahkan Jibril menyaksikan surga kembali untuk melihat persiapan yang disediakan bagi penghuninya. Jibril masuk ke dalamnya, tengok sana sini. Setelah sehari, ia kembali menghadap kepada Allah seraya berucap, demi kebesaran-Mu ya Ilahi, saya khawatir kalau tidak ada seorang pun yang sudi memasuki surga. Nabi melanjutkan pengabarannya bahwa Allah kemudian memerintahkan Jibril untuk melihat keadaan neraka. Jibril dengan patuh melihat-lihat isi neraka. Tampak kondisi mereka amat mengerikan. Satu sama lain tumpang tindih bertumpuk-tumpuk. Ketika kembali ke hadapan Allah, Jibril berkata, demi kebesaran-Mu ya Tuhanku, manusia yang melihat neraka tak akan ada yang sudi memasukinya, sebab mereka akan takut dan dengan segala upaya akan berbuat baik ketika di dunia. Kembali Allah menyuruh neraka
agar berubah menjadi sesuatu yang amat menyenangkan. Jibril disuruhnya untuk menyaksikan neraka kembali. Setelah Jibril berputar-putar dengan puas menyaksikan semua sudut neraka, ia pun berkomentar, "Wahai Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam raya, sungguh saya takut jika tidak ada seorang pun yang selamat dari api neraka. Sebab ia dari luar nampak menarik hati dan amat menyenangkan." Melengkapi penggambaran keadaan surga dan neraka, Bukhari dalam tulisannya mengenai sifat surga menjelaskan dan menandaskan bahwa surga adalah ciptaan Allah, dan Allah hendak memberitahu kepada setiap orang yang meninggal dunia dalam kuburnya tentang tempat yang akan dihuninya, masuk neraka atau surga. Surga dan neraka sudah pasti adanya. Isyarat-isyarat keberadaannya telah banyak diungkapkan, seperti lewat mimpi. Nabi pernah bermimpi melihat sebuah istana di surga sebagai bekal tempat tinggal Umar bin Khattab. Ibnu Hajar adalah seorang yang ucapannya benar ketika ia menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan surga dan memerintahkan Jibril untuk menyaksikannya. Saudaraku seiman, demikianlah penggambaran surga dan neraka, dan apakah surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbondong-bondong semangat menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghindari adanya neraka jahanam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita kelak nantinya dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.